Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Sagan Studio. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang FO Media Converter. FO Media Converter itu adalah salah satu alat untuk memperluas jaringan network yang selama ini menggunakan kabelan, eh, meskipun dengan menggunakan Cat 6 sekalipun. Dengan alat ini, bentar. Dengan alat ini kita bisa memperpanjang jangkauan yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh kabelan. Misalnya kita akan memperluas atau memperpanjang jangkauan network kita, anggap aja sepanjang 1 km dari hub. Tentu kita tidak akan bisa menggunakan kabelan langsung. Nah, solusinya adalah dengan media converter ini. Kebetulan saya ada salah satu produk FO Media Converter sejuta umat. Alat ini murah meriah, cukup disenangi oleh penggiat RT RW net. Nah, biasa dipanggil pejuang receh. Ini barangnya. Ini colokan untuk RJ45 nya kabelan. Ini adapter untuk kabel fiber optik menggunakan satu core. Ini lubang adaptor menggunakan catuan 5 volt, DC 5 volt. Adaptor disertakan dalam paket. Oh ya, media converter ini harus sepasang, A sama B. Ini kebetulan yang ada mereknya Netlink dengan seri HTB 3100A dan B sebagai pasangan. Untuk garis besarnya sih sebetulnya cukup simpel. Jadi output dari switch hub yang akan kita perpanjang jangkauannya masuk ke kabel ke slot RJ45. Jadi input ke sini, keluarnya ini pakai kabel fiber optik. Nah, ini yang membuat jangkauan menjadi luas atau panjang. Kabel optik untuk 1000 meter bisa pakai DC drop core, atau yang pendek-pendek bisa memakai precon atau drop core dengan menggunakan SOC. Jangkauannya lebih panjang, minimal 100. Kalau kabelan 100 mungkin bisa datang, nggak nyampe. Kalau pakai ini dijamin. Ini kebetulan cuman support 10/100, jadi belum gigabyte. Jadi intinya input masuk sini, outputnya dari perangkat ini keluar pakai fiber optik masuk ke perangkat yang satunya. Misalnya nih A, ini kebetulan B masuk ke A, input ke sini, outputnya ke sini langsung ke switch hub atau perangkat yang mau dipakai. Simple sebetulnya. Cukup banyak di market
online, harganya murah meriah. Ini saya dapat sekitar 150-an sepasang, belum ongkos kirim ke Samarinda. Kalau dari Jawa lumayan lah, 50-an lebih. Topologi yang kita gunakan cukup simple, bisa saya gambarkan mungkin ya. Sebentar saya buka-buka dulu topologi yang akan kita pergunakan untuk media converter ini. Sebentar ya. Oke, kita akan membuka sebuah topologi sederhana. Nah, ini adalah salah satu topologi yang sederhana untuk aplikasi dari FO Media Converter. Oke, saya akan jelaskan sebentar. Ini adalah modem ONT dari ISP masuk ke, anggap aja, manajemen bandwidth. Kita pakai mikrotik. Ini menggunakan kabel LAN. Jadi selagi masih di bawahnya 100 meter kayaknya masih aman. Cuman harus menggunakan kualitas yang bagus ya. Setelah dari manajemen bandwidth, langsung masuk ke switch hub. Ini switch hub untuk membagi per pot. Kebetulan salah satu potnya kita akan memperpanjang menggunakan FO Media Converter ini. Jadi kabel LAN dari switch up langsung masuk ke inputnya bagian ini, RJ Media Converter. Oke, udah masuk. Nah, garis merah ini adalah tanda dari kabel optik, kabel fiber optik. Teorinya di kemasan dus bisa sepanjang sampai dengan 25 km. Cuman kalau sudah 25 km bukan RTIV net, bukan kecamatan net. Oke. Dari output ini masuk ke, oh ini ngebaca sheet A. Ini yang A, masuk ke sini yang sisi B. Oke. Sisi B masuk juga ke adapter untuk optiknya. Ini kebetulan SC, kepala FD. Keluar dari media converter, keluar RJ45, langsung menuju ke switch hub. Ini switch hub di salah satu potnya. Setelah dari switch hub, kita bisa langsung distribusikan lagi, boleh melalui ke access point, boleh ke CPU, atau ke modem yang lain, atau STB sembarang, dengan bandwidth sesuai. Biasanya nggak ada penurunan bandwidth. Yang penting kualitas dari sambungan kepala optiknya bagus, dijamin bagus. Cuman yaitu HTP 3100 ini cuman support 10-100 MB. Jadi kalau menginginkan atau memerlukan yang gigabyte, ada produknya, cuman secara garis besar sama. Demikian topologi yang sederhana yang bisa saya sampaikan.
Demikian teori dari penggunaan FEO Media Converter. Nanti kita akan bahas lagi prakteknya, tentu di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan bahas prakteknya, troubleshootingnya. Ini ada lampu 6 ini apa aja harus yang hidup, apa aja yang mati. Kalau misalnya hidup cuma 3, apa solusinya. Hidup cuma 5, apa solusinya. Hidup cuma 4, apa solusinya. Nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Demikian sedikit, semoga bermanfaat, semoga membantu bagi yang belum tahu. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.